Selamat datang di Inspirasi Paus Leo. Tahukah Anda bahwa pada tahun 1954, seorang tokoh diplomatik asal Indonesia berdiri sebagai jembatan antara Republik Indonesia yang masih muda dengan tata suci di Vatikan yang agung. Inilah kisah diplomatik yang nyaris terlupakan. Yahya Daik Nompo Mohamad, sang kuasa usaha Indonesia untuk Vatikan. Simak perannya dalam percaturan sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Gereja Katolik yang melayani secara global. Pada awal dekade 1950-an, Indonesia tengah membangun jalinan diplomatik dengan berbagai negara dan entitas dunia, termasuk Tahta Suci. Pada tahun 1950, hubungan diplomatik resmi antara Republik Indonesia dan Vatikan dibuka secara formal sebagai bagian dari kebijaksanaan luar negeri bebas aktif. Namun perwakilan tetap Indonesia di Vatikan belum terbentuk sebagai kedutaan besar penuh. Sebaliknya, seorang diplomat ditunjuk sebagai kuasa usaha atau Sase Daves et Interim, jabatan yang berfungsi sebagai kepala perwakilan dalam kapasitas sementara. Pada tahun 1954, tugas itu diemban oleh Yahya Daik Nompo Mohamad, seorang diplomat karir yang berdedikasi. Ia bukan hanya menjalankan fungsi diplomatik biasa, tetapi juga berperan penting dalam memperkenalkan wajah Indonesia yang plural dan toleran. Indonesia yang majemuk tersebut diperkenalkan ke dunia oleh Yahya Daik Nompo. Siapakah Yahya Daik Nompo Mohamad itu? Ia adalah bagian dari generasi awal diplomat Indonesia pasca kemerdekaan yang bekerja membangun jejaring pengakuan internasional bagi republik yang masih muda. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pemerintahan, Yahya dikenal cakap, tenang, dan komunikatif. Meski tidak banyak catatan tersisa tentang latar belakang biografis lengkapnya tentang beliau, namun namanya tercatat resmi dalam laporan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan sebagai kuasa usaha tahun 1954. Tugas utamanya sebagai kuasa usaha dapat diperinci sebagai berikut. Pertama-tama, menjalin hubungan bilateral yang baru terjalin antara Indonesia dan Vatikan. Kemudian sebagai kuasa usaha, Yahya bertugas memastikan komunikasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Sekretariat Vatikan agar relasi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, tugasnya adalah mewakili Indonesia di acara-acara keagamaan dan diplomatik, termasuk menghadiri sejumlah perayaan liturgi besar di Basilika Santo Petrus, juga melakukan audiensi publik dengan Paus Pius ke-12, dan menghadiri upacara diplomatik tahunan Korps Diplomatik di Vatikan. Kemudian juga menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara yang majemuk. Tugas ini sangat penting. Yahya harus membangun pemahaman bahwa Indonesia, meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi tak menghormati semua keyakinan termasuk Katolik yang punya sejarah panjang di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, tugas yang lain adalah menjembatani dialog antara Gereja Katolik Universal dan komunitas Katolik Indonesia, yang beri informasi tentang perkembangan umat Katolik di Indonesia dari Sumatera hingga Papua, dan membangun
kepercayaan bahwa pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama. Kontribusinya dalam diplomasi bersifat lunak atau soft diplomacy tahun 1950-an merupakan era sensitif bagi hubungan gereja dan negara di banyak negara baru yang baru lahir dari kolonialisme. Keberadaan Yahya Daik Nompo Muhammad di Vatikan menjadi simbol kuat bahwa Indonesia tidak menutup diri dari dunia Katolik dan bahwa negara Indonesia ini siap berdialog dengan segala kekuatan di dunia, baik politik, moral, dan spiritual. Perannya membuka jalan bagi kelanjutan hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Vatikan yang kelak diperkuat oleh pengangkatan duta besar tetap dan kunjungan Paus ke Indonesia beberapa dekade kemudian. Mereka yang mungkin tidak terkenal di dalam negeri kadang justru menjadi duta penting di mata dunia. Yahya Daik Nompo Muhammad adalah salah satunya. Sebagai kuasa usaha Indonesia untuk Vatikan, ia menjalankan tugasnya dengan kehormatan, integritas, dan semangat kebangsaan. Sebuah potret kecil dari diplomasi besar yang membangun jembatan antar iman dan antar bangsa. Mari terus kita gali kisah-kisah diplomasi dan peristiwa-peristiwa yang menyatukan bangsa yang satu dan bangsa lain di dunia ini. Terima kasih telah menonton kisah ini di channel Inspirasi Paus Leo. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa.